How's it going, guys? My name is PewDiePie. Sorry, salah orang. Hey, Ari di sini dan dalam video kali ni aku nak buat video yang agak lain daripada yang lain. Kalau korang dah tengok video aku yang sebelum ni, aku jenis yang suka buat video-video lakonan pendek dekat YouTube Short, dekat TikTok, dekat Instagram dan sebagainya. Tapi pada kali ni aku nak buat video yang agak lain sikit, yang mana aku nak buat reaksi terhadap video-video yang menarik bagi aku. So dalam kali ni aku akan buat reaksi terhadap video tentang soalan-soalan yang menentukan personality kita. So aku akan jawab soalan-soalan personality tu dalam video tu, dan aku rasa agak menarik kalau aku record dan kita jawab sama-sama. So jom kita mulakan. Halo, kamu sudah siap? Inilah 10 pilihan tersulit yang pernah ada untukmu. Selama hidup, kita terus dibanjiri pilihan-pilihan besar. Sekolah mana yang harus aku pilih? Apa aku mending ambil kerjaan bergaji tinggi di daerah pelosok? Aku suka M&M merah atau biru? Keputusan kita bukan cuma menentukan masa depan kita, tapi juga membentuk diri dan kepribadian kita. Di video ini, Sisi Terang ingin menawarimu kesempatan untuk membuat 10 pilihan yang sangat sulit. Di akhir video, kami akan menilai kamu orang yang seperti apa. Cuma ada 2 kemungkinan jawaban untuk tiap pertanyaan. Kamu harus memilih antara opsi A dan B. Tapi kalau bisa, jangan cap-cip-cup ya. Saat kamu menjawab tes ini, catat berapa kali kamu memilih A atau B. Cap-cip-cup tu apa? Tiru? Atau... okey, tak apa. Karena kamu butuh totalnya di akhir video untuk mengetahui hasil akhirmu. Kamu cuma punya 5 detik untuk memikirkan setiap pertanyaan sebelum... Okey. Bukan apa, tapi saya rasa saya perlukan lebih daripada 5 detik. Sebab saya nak, jelaskan kenapa saya pilih benda tu. So, tak apa. Rasanya tak ada masalah sangat kot kalau kita ubah sikit dia punya peraturan, okey? Kami memberikan penjelasannya. Jangan berpikir terlalu lama dan ikuti nalurimu. Dengan begitu, hasilnya bakal lebih akurat. Mari kita mulai. Mulai dari nomor 10. Kamu lebih memilih A, menjadi orang yang paling pintar, atau B, yang paling menarik? Okey, menjadi orang yang paling pintar ataupun orang yang paling menarik, Okey, pintar tak semestinya menarik. Kalau orang yang menarik, mesti dia pintar. Pintar dalam menarik orang. So, saya pilih menjadi orang yang paling menarik. Walaupun dalam dunia sebenarnya saya tak menarik. Okey? Nggak ada orang paling kaya aja. Itu sih bukan pilihan. Kalau kamu memilih A, berarti kamu tidak terlalu peduli sama pikiran orang lain. Sendiri saja sudah cukup. Kalau kamu memilih menjadi menarik, pendapat orang lain penting bagimu. Yes, of course. Pertanyaan 9. Kamu lebih memilih A, selalu harus berkata jujur, atau B, selalu bohong? Selalu jujur atau bohong ya? Selalu harus berkata jujur atau selalu berbohong? Okey, berkata jujur ataupun bohong? Berkata jujur ataupun bohong? Well, aku lebih sanggup disakiti dengan kejujuran daripada dibahagiakan dengan kebohongan. So, aku pilih A, selalu berkata jujur. Nah, mulai sulit kan pilihannya? Antara tidak bisa berbohong sama sekali atau tidak pernah bisa jujur sama sekali. Kalau kamu lebih memilih jujur daripada bohong, berarti kamu orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Pertanyaan 8. Kamu... Kejap. Kita kena kira kan pilihan kita. Tadi aku pilih A. Tak. Tadi aku pilih B. Lepas tu aku pilih A. Okey, jap. Aku nak tulis sekejap. Tidak pernah punya akses internet lagi, atau B, tidak pernah naik pesawat seumur hidup, atau C, bisa rebahan di rumah selamanya? Aduh, enggak. What? Ada 3 pilihan ke? Tidak mempunyai akses internet. No. Aku tak nak. Well, aku akan pilih
B, sebab aku memang tak suka naik pesawat. Bukan tak suka, memang tak pernah. Dan juga aku sebenarnya takut naik pesawat. So tak naik pesawat lebih baik daripada tak ada internet. Kalau kamu takut terbang, pilihannya mungkin sudah jelas. Tapi kalau kamu suka jalan-jalan, pasti kamu pusing banget. Memilih internet dibanding terbang mungkin berarti kamu sangat peduli dengan lingkungan. Atau kamu memang suka aja nonton video kami di YouTube. Selain itu, berkat internet, kamu bisa ke negara manapun tanpa meninggalkan apartemenmu. Pertanyaan 7. Kamu lebih memilih A. Menemukan cinta sejati atau B. Menang 1 triliun rupiah? Nggak bisa dua-duanya. Okay, this is interesting question. Yang mana satu menemui cinta sejati ataupun dapat 1 trilion rupiah. Aku tak tahu 1 trilion rupiah tu banyak mana, tapi boleh dikatakan banyak lah. Okay, dalam situasi macam ni aku akan pilih A. Sebab apa? Sebab cinta sejati tidak boleh dibeli dengan duit. Okay, next. Kalau kamu milih uang, mungkin artinya kamu nggak begitu percaya sama yang namanya cinta sejati. Kamu mungkin orang yang sangat praktis dan tidak emosional. Pertanyaan 6. Kamu lebih memilih A. Tidak bisa bicara lagi, atau B. Selalu mengucapkan apa yang ada di pikiranmu? Oh, kayaknya seru. What? Tak boleh bercakap sampai bila-bila, atau cakap apa yang terlintas dekat fikiran? Soalan ni agak tricky. Okeylah, aku akan pilih tidak bisa bicara selama-lamanya. Okey, aku akan pilih A. Sebab kadang-kadang cakap apa yang kita fikir ni, kadang-kadang orang tak suka apa yang kita fikir. So lebih baik kita diam je, lebih baik. Nggak bisa ngomong lagi memang sulit, tapi coba bandingin sama harus selalu mengucapkan apa yang kamu pikirin. Pacarmu nanya apa dia cantik hari ini, dan karena kamu nggak bisa bohong, kamu bilang, cantik dong. Menurutmu bagaimana? Tu kalau cantik, kalau tak cantik macam mana? Nak kena cakap juga kan? Sip baik aku tak pilih. Jadi, mungkinkah diam itu emas? Atau mungkin Bitcoin? Pertanyaan 5. Kamu lebih memilih A. Punya ingatan fotografis, atau B. Bisa melupakan apapun yang kamu mau? Pertanyaannya apa tadi? Mempunyai ingatan fotografi. Ingatan fotografi ni kalau tak silap dia macam kita mudah ingat sesuatu dengan melihat. Okay. Kalau yang B pula, kita boleh lupakan apa saja yang kita nak. Nah, saya akan pilih B. Sebab apa? Sebab kalau ingatan yang fotografi ni kan, dia macam terlalu detail kan. Dia macam kalau kita tengok cerita seram kan, semua benda-benda seram kita akan ingat sebab kita ada ingatan fotografi. So aku lebih memilih untuk B. Sebab apa? Sebab kita boleh lupakan benda-benda yang kita tak nak. Kita nak lupakan kita punya ex, kita nak lupakan kenangan-kenangan yang tak manis dalam hidup kita. So B yang aku pilih. Alright. Punya ingatan fotografis berarti kamu bisa belajar apa saja dengan sangat mudah. Tapi ingat, ini bisa jadi kutukan. Kamu akan mengingat semua hal buruk yang biasanya dilupakan orang. Jadi, lupakan apapun yang kamu inginkan kapan saja, pasti lumayan menarik kan? Tapi memilih ingatan fotografis berarti kamu orang yang kuat. Nomor 4. Kamu lebih memilih A. Tidak pernah berhubungan intim lagi, atau B. Tidak pernah makan makanan favoritmu lagi. Waduh, tidak boleh berhubungan intim lagi sampai bila-bila, ataupun tidak boleh makan makanan favorit. Okay. Hubungan intim ni faham-faham lah, bukan penyanyi nasyid. Dia adalah salah satu keperluan di dalam kehidupan manusia. Okay? Kita bukan tengah belajar benda-benda yang tak baik tau. Dia secara umumnya, hubungan intim adalah benda yang diperlukan oleh
manusia untuk teruskan populasi dan untuk apa kata, untuk sebahagian daripada keinginan semula jadi seorang manusia, okey. Tapi kalau yang B pula, dia kita hanya apa? Kita tak boleh makan makanan favourite kita. Maksudnya makanan yang paling kita suka sekali kita tak dapat makan. Tapi tidak bermaksud yang kita tak ada makanan lain yang kita suka. Kita suka juga, tapi bukan yang paling kita suka. So, yang paling selamat sekali dekat sini adalah pilihan B. So, aku pilih B. Memilih tidak berhubungan intim mungkin berarti kamu lebih suka menyendiri. Dan kalau kamu memilih makanan, kamu pasti suka banget makan. Aku juga. Nomor 3. Kamu lebih memilih A. Menjadi satu-satunya orang di dunia yang hidup bahagia, atau B. Menjadi satu-satunya orang di dunia yang menjalani kehidupan tidak bahagia. Bingung. Wow. Okay, sama ada kita jadi satu-satunya orang yang bahagia dalam hidup, ataupun kita jadi satu-satunya orang-orang yang tak bahagia. Okay, kalau kita bahagia, orang lain menderita, ataupun orang lain yang menderita. Sekejap, macam mana? Apa kau bikin dialog sendiri ya? Orang lain menderita, kita seorang je bahagia, atau kita seorang je yang menderita, semua orang bahagia. Okey, aku nak pilih yang mana satu ni? Sejujurnya, aku nak bahagia. Aku nak bahagia. Tapi kita tak boleh nak bahagia kalau kita tengok orang-orang sekeliling kita menangis atau sedih kan. So, ya, aku pilih B. Coba pikirkan baik-baik. Yang ini super sulit juga. Apa kamu benar-benar bisa bahagia di dunia yang dipenuhi orang-orang tidak bahagia? Teman dan keluargamu misalnya. Semuanya sedih, kecuali kamu seorang. Tetap lumayan menarik sih. Enggak deh. Pertanyaan 2. Kamu lebih memilih A. Menjadi orang pertama yang menemukan planet layak huni, atau B. Menjadi penemu obat yang menyembuhkan penyakit mematikan? Nah, kita jadi apa? Orang yang menemukan planet lain yang sama macam bumi. Kita boleh duduk, kita boleh kita boleh hidup dekat planet yang baru, sebab planet tu sama je macam bumi. Macam yang aku cakap tadi, aku tak suka naik kapal terbang sebab aku tak suka tinggi. So, yalah, jangan kata naik kapal terbang, nak naik roket pun apatah lagi kan. So, aku lebih memilih B. Kita jumpa satu ubat, satu penawar untuk penyakit yang mematikan. Contohnya macam dalam anime, ada satu anime, apa nama dia, I want to eat your pancreas. Watak Sakura dalam tu dia So, kalau aku boleh dapatkan penawar untuk hilangkan penyakit yang mematikan, aku boleh selamatkan wanita yang aku sayang. So, B. kedua pilihan ini sama-sama sangat penting bagi manusia. Tapi menyembuhkan penyakit berarti kamu bisa menyelamatkan banyak orang saat ini. Sementara menemukan planet akan menjadi kemajuan besar dalam bidang teknologi, tapi dalam jangka panjang. Jadi kamu mungkin tak akan pernah bisa melihatnya secara langsung juga. Betul tuh. Dan pertanyaan 1, kamu lebih memilih A. Menjadi miskin tapi mampu membantu orang, atau B. Menjadi sangat kaya dengan cara merugikan orang lain? Oh Tuhanku, soalan ni senang sangat. Lebih baik kita jadi orang yang miskin tapi kita bantu orang, daripada kita jadi orang yang kaya, sangat-sangat kaya, tapi kekayaan tu adalah hasil kesusahan orang lain. So, tak payah nak terang banyak. Jawapan aku. Kalau kamu memilih opsi A, berarti kamu adalah orang yang lebih peduli kepada orang lain dibanding dirimu sendiri. Kalau memilih B, berarti sebaliknya aja. Obviously. Oke, sekarang waktunya melihat hasil akhirmu. Kejutan, ini adalah ujian tentang seberapa egoisnya dirimu. Rasain. Kalau kamu memilih A dari 1 sampai 3 kali, kamu adalah orang yang lumayan egois. Tidak banyak orang yang mau bekerja sama denganmu dalam kelompok. Tidak. Apa?
Artinya, cuma kamu lebih suka berjuang untuk dirimu sendiri demi mendapat apa yang kamu mau. Tapi apa kamu tega menginjak orang lain untuk sampai ke sana? Kalau kamu memilih opsi A dari 4 sampai 6 kali, berarti kamu agak egois. Kamu punya pemikiran begini, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, yang sedang-sedang saja. Kok kayak lagu ya? Hampir sebagian besar orang termasuk dalam kategori ini. Kamu bisa egois kalau memang perlu. Kalau kamu memilih opsi A dari 7 sampai 10 kali, kamu adalah tipe orang yang selalu siap mengorbankan kepentinganmu sendiri demi orang lain. Tapi apakah kamu bakal meraih apa yang kamu inginkan dalam hidup kalau selalu mengalah demi orang lain? Wah, jadi keinget Bunda Teresa. Aku ada dalam 4 je A. So, apa tadi? Kalau kamu memilih opsi A dari 4 sampai 6 kali, berarti kamu agak egois. Kamu Wait. Kenapa pula kalau aku rasa aku pilih pilihan yang baik-baik semua tadi. So, aku egois lah ni. So, okay. Guys, kesimpulannya aku adalah seorang yang egois. So, aku kena berubah jadi lebih baik. Okay. So, guys, sampai situ saja video. Aku rasa sampai di sini saja video yang aku buat kali ni. So, InsyaAllah aku akan buat lagi video yang macam ni, dan mungkin lebih baik daripada video yang sekarang ni. So, terima kasih kerana singgah, terima kasih kerana subscribe, menonton dan like dan sebagainya. Aku harap sangat yang aku boleh berkembang di dalam platform ni kan. Dan terima kasih. Bye. Oh ya, dan aku akan share link video soalan-soalan ni dekat description. So kalau korang nak buat video korang sendiri, korang boleh tekan link dekat description. Okay?